Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kembali bersama saya Pendeta Yohanes Pujei dalam program Sejenak Bersama Tuhan, Jemaat Ebenezer Kelapa Lima. Mengawali seluruh pelayanan kita di saat ini, mari saya mengajak kita semua untuk berdoa dalam perenungan kita di saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau hadir dalam hidup kami di saat ini. Dan mendasari seluruh kehidupan kami akan membaca kebenaran firman-Mu yang adalah dasar untuk menguatkan kami menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Berkati umat-Mu yang sedang menyaksikan pelayanan di saat ini, kiranya mereka juga diberkati lewat firman-Mu di saat ini. Terima kasih Bapa, kami telah siap mendengar kebenaran firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-1. Dengan perikop saksi-saksi iman, ayatnya yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Tema kita pada saat ini adalah iman yang teguh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus berkati, kita seringkali ingin melihat dulu baru percaya. Namun melalui firman Tuhan, Ibrani 11 ayat 1 mengajarkan kita tentang hal yang berbeda. Di sini dikatakan, percaya dulu, maka kita akan melihat kemuliaannya. Sejalan dengan itu, Yohanes 20 ayat 29 juga berkata, kata Yesus, engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani. Di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam teks aslinya, kata dasar menggunakan kata hypostasis yang berarti pondasi atau jaminan. Jadi iman adalah dasar kehidupan orang Kristen yang telah percaya Kristus. Penulis kitab Ibrani memotivasi umat Kristen Yahudi yang sedang menghadapi penganiayaan dari berbagai pihak kekaisaran Romawi, di mana mereka memandang orang Kristen sebagai ancaman bagi mereka. Mayoritas orang Yahudi menolak Yesus Kristus sebagai Mesias dan menganggap para pengikut Yesus Kristus sebagai anggota bidat yang harus disingkirkan. Oleh karena itu, mereka sering mengalami penganiayaan. Penganiayaan ini menyebabkan banyak orang Kristen Yahudi tertekan dan ragu dengan iman mereka terhadap Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seperti yang disampaikan pada ayatnya yang ke-36 sampai 38, di mana mereka mengalami begitu banyak penderitaan dan penganiayaan. Ayat 36 berkata, ada pula yang diejek dan derita, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Ayat 37, mereka dilempari dengan batu, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesengsaraan dan siksaan. Hal inilah yang membuat mereka ragu tentang Kristus. Iman mereka mulai tergoyahkan. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, penulis Ibrani kembali menguatkan mereka lewat bacaan kita saat ini. Di mana melalui pembacaan saat ini, penulis Ibrani mengingatkan mereka tentang pentingnya memegang iman yang teguh kepada Kristus. Dan diajarkan kepada mereka untuk melihat beberapa tokoh yang diuraikan di dalam teks bacaan kita
saat ini Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Salah satu tokoh yang menjadi tolak ukur umat untuk tetap berpegang teguh di dalam imannya adalah tokoh Abraham, di mana kita tahu bahwa Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman, di mana Abraham adalah bukti iman akan pemulihan yang dilakukan Allah melalui janjinya terhadap masa depan keturunannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi isi pesan dari renungan kita pada saat ini untuk kita pegang di dalam menepaki dan menjalani hari-hari hidup ke depan? Yang pertama, untuk memiliki iman yang teguh, kita harus mendasarkan pada sumber yang benar. Dan sumber yang benar adalah firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi jelas sekali bahwa untuk memiliki iman yang teguh itu tergantung seberapa dalam kita mengenal suara Tuhan melalui firman-Nya. Semakin kita membaca firman Tuhan, semakin teguh iman kita. Yang kedua, perjalanan hidup kita harus berfokus pada Tuhan, bukan pada masalah dan tantangan hidup yang kita hadapi. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 12 ayat 2, mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang ada di depan Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Iman yang teguh adalah iman yang tertuju pada janji penyertaan Tuhan yang mampu menolong kita dalam menghadapi tantangan hidup. Iman yang disertai perbuatan. Yakobus 2 ayat 26 berkata, sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Iman yang teguh akan membuahkan ketaatan. Jika kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, maka kita akan melangkah di dalam ketaatan. Iman yang teguh bukan berarti bahwa kita tidak memiliki pergumulan, namun di tengah pergumulan yang kita hadapi, kita tetap percaya akan janji penyertaan Tuhan. Mungkin hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita belum melihat adanya solusi atas pergumulan yang kita hadapi. Namun dengan iman kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan memberkati hidup kita di dalam pergumulan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, jangan biarkan apa yang dilihat oleh mata meragukan apa yang kita imani. Sebab iman bukan tentang melihat, tetapi tentang ketaatan dan kesetiaan kita memegang janji Tuhan yang tetap setia pada janjinya. Iman mengajarkan kita bahwa apa yang dilihat oleh mata manusia tidak mungkin, akan tetapi Tuhan bisa membuatnya menjadi mungkin. Iman tidak membuat segala sesuatu menjadi mudah, namun iman dapat membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Iman adalah sau yang menembus badai. Meski badai hidup menutupi pandangan kita, sau itu tetap tertanam kuat pada Tuhan. Tetaplah tenang, karena apa yang belum terlihat oleh mata sedang dikerjakan oleh Tuhan untuk membawa kemuliaan namanya melalui hidup kita. Karena itu firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun tetap percaya. Berpeganglah teguh pada iman kepada Kristus, sebab Tuhan turut bekerja dalam setiap perjalanan beriman kita. Belajarlah dari tokoh-tokoh Alkitab yang sudah digambarkan di dalam teks bacaan kita hari ini. Salah satunya adalah tokoh Abraham, yaitu bapa segala orang beriman. Dengan iman kita akan menjadi kuat. Dengan iman kita meyakini apa yang kita harapkan itu pasti diberkati dan diwujudkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, dan biarlah kita memiliki iman
yang teguh. Amin.